Tapi kenapa harus Ruth Sahanaya saat itu? Honestly, karena pasti you got so many options. Jadi gini, untuk memilih itu sebetulnya she is not my type. Ya kayak gue waktu itu mau merit aja dikatakan bahwa ada satu tabloid mengatakan bahwa UT itu kecelakaan meritnya. Oh, jadi waktu Ruth Sahanaya dan Jeffrey Warren itu dulu menikah, itu dibilangnya adalah Ruth Sahanaya hamil duluan. Iya. Ada. Di Melanie Ricardo gue mau kasih tahu bahwa gue mengundurkan dari panggung itu karena Ruth Sahanaya. Pada prinsipnya Tuhan kasih jalan gue, Tuhan kasih kemampuan buat gue bahwa you take care of her, I will take care of you. Pesan saya satu, bahwa jangan mempermainkan pernikahan, karena pernikahan itu di semua agama juga adalah komitmen. Tidak hanya komitmen kepada orang yang di depan kita di samping kiri kanan, tetapi komitmen kita kepada Tuhan. Jumpa di vlog aku. Hari ini aku senang sekali. Kenapa? Karena ini adalah pasangan idola. Kalau gue bilang pasangan panutanku kayaknya mereka berdua langsung wow, panutan Q banget nih. Pokoknya gue gak perlu memperkenalkan lagi. Kalau gue udah ngomong, kaulah segalanya untukku, sambut mama. Hai Melanie. Hai Ruth Sahanaya dan juga Jeffrey Warren. Hai Mel, halo semuanya. Seneng banget bisa gila sih. Aku yang mengucap syukur, terima kasih mendekati secara tidak sengaja, tapi aku percaya tidak ada yang kebetulan. Ketemu mama, nyanyi ketemu berkali-kali ya, Betul, berkali-kali sih sebenarnya. Tapi malam itu ada papa. Biasanya kayaknya waktu yang malam-malam ingat gak sih? Waktu acara Nindi, ya kan? Itu tengah kan malam. tengah malam, surprise tengah malam nggak ada. Ada apanya gue? Dia udah tidur, udah tidur. Pasti lu ngedil doang, harga cocok. Betul, surprise. Gila deh papa. Jam berapa itu? Lo tahu surprise jam berapa? Jam 12 malam, Pak. Oh, saya sudah dibantal. Dibantal dia. Maklum, udah umur ya. Ada tim. Supaya di bagian dia deal-deal. Yes. Masalah deal dia, jadi yang lain ya oke, ini dia tidur. Mama pokoknya mau ditemenin gak ditemenin gak masalah. Yang penting deal harga jangan sampai salah. Itu. Bener banget. Bener banget. Jangan buka kartu. Jangan buka kartu. How are you, both of you, Jeffrey Waworuntu dan juga Ruth Sahanaya? Apa kabar, Ma, Pa? Puji Tuhan baik-baik kita sampai saat ini dan bersyukur bisa melewati pandemi itu dengan luar biasa. Dan kalaupun kita terkena berdua, tapi akhirnya setelah 2 tahun lebih baru kita dapat terakhir nih dapat yang ringan Omicron. Jadi Delta, Alpha lewat semua. Lewat, puji Tuhan. Praise the Lord. Aku Alpha kena 2 bulan kurang, Delta puji Tuhan enggak, tapi my mom, my dad kena, terus Omicron juga kemarin, tapi tipis-tipis. S2 jadi ya, udah S2, tipis-tipis. Kayak martabak tipker ya. Kalau Marlboro ya sedikit lah. Benar-benar. Kadang-kadang harus ditertawakan guys ya. Iya. Kesedihan tuh jangan dibawa murung Jangan, terus kan. jangan. Oke, by the way Mama sama Papa menikah sudah berapa tahun kalau boleh tahu? 28. Wow. Almost 30 years. Yes. Dari zaman Jeffrey Warren itu Masih kurus. Udah ngomong aja bilang masih kurus. Masih kukuruyuk. Masih kurus sampai sekarang. Rambut gonjes gitu kan. Gue nanya deh Bang, emang bener laki tuh kalau nikah terus jadi gemuk tuh karena bahagia Pak? Apa emang lu doyan makan aja Pak? Jujur deh Pak. Bisa juga karena stres juga. Tapi jangan karena makanan ya. Tapi it's a good question. Iya, kan banyak bilang gitu. Banyak orang-orang tuh ngatain gue, kok lu gemuk sekarang? Nah, dia itu belum married. Setelah dia married, dia ikut gemuk. Jadi sebetulnya formulanya gini, kalau kita gemuk itu sebetulnya kalau dulu kan kita segala sesuatu mandiri, ngerjain segala, makan juga suka-suka gue. Mau makan siang jam 1, mau makan siang jam 3, suka-suka gue. Tapi setelah menikah, ya otomatis ada ibu rumah tangga, ibu yang memperhatikan, ibu yang selalu ngingetin gitu. Jangan lupa makan, jangan lupain. Nah, itulah yang membuat siklus kita berubah. Siklus kehidupannya jadi teratur. Makan teratur dan udah gitu kan ya udah jarang ya kayak ke clubbing gitu ya, karena lebih banyak kita habiskan waktu pola hidupnya lebih teratur di rumah, apalagi kalau udah punya anak, main sama anak gitu kan. Jadi akhirnya udah jadi
hirup udaranya tuh lebih bagus kayaknya. Dan lebih bahagia. Bah, itulah gitu. Jadi gemuknya itu gara-gara itu, diperhatikan. Mama ketawa. Oh. Pas lebih bahagia, mama ketawa doang. Tapi dia juga begitu. Iya, ya kalau mama kan dulu kan kecil banget. Banget bawa pendek. Cungkring banget. Cungkring Ini habis. kayak setiang meja ini tipis. Tipis. Nggak, tapi gue tanya nih, tipisan. kan when you guys finally akhirnya got married, itu kan Papa Jeff, kalau Mama kayaknya lagi baru iya hot shot gitu debut ya nggak sih? Artis yang lagi kaulah segalanya. iya, Itu lagi tapi meledak. duluan Papa dong. Duluan Iya. duluan papa banget. I mean kan at that time Jeffrey Woworuntu tuh ibaratnya kalau sekarang tuh Raffi Ahmad sih Pak, lu Pak. Ya Mungkin dong. bisa jadi. Well known person, ganteng, kaya. I mean pasti cewek-cewek tuh, Jeffrey Woworuntu, runtukan aku saya. Runtukan aku. Oh my god. Jeffrey Woworuntu, runtukan aku bisa wow. Tapi kenapa harus Ruth Sahanaya saat itu? Honestly, karena pasti you got so many options. Jadi gini, untuk memilih itu sebetulnya she is not my type. Your type tuh justru sebetulnya berbeda. Ya tinggi gitu ya. Oh, wow. Ini kita cerita ya, bukan Iya. tinggi. Gue sampai nggak enak hati tuh, gue sampai ngeliat gini. Jadi tinggi gitu ya. At least minimum cantik gitu ya, luar dalam gitu loh. Tapi waktu ketemu sama dia, banyak orang yang ngelihat secara outside packaging fisik. ya. Iya. Tapi begitu ngobrol, aduh kayaknya nggak kena nih ya gitu kan. Iya. Tapi begitu gue ketemu sama dia, kok enak orangnya gitu loh, ngobrol nyampe gitu loh, walaupun agak belum setinggi apa yang gue inginkan, tapi gue melihat bahwa Tuhan tuh hadir Dalam hubungan kalian. bukan dalam menciptakan seorang manusia. Oke. Karena ada yang seperti tidak cantik ya, tidak cantik, tidak tinggi, tapi punya apa ya, karakter yang luar biasa gitu loh. Jadi gue setiap gue ngomong sama Ute zaman dulu ya gitu ya, dia tuh menginspirasi gue gitu loh. Tapi Mama kan manis banget, mungil, petir Dulu. Gitu. Sekarang juga namanya iya. Bukan tipe kan? Iya, tapi memang bukan tipe lu kan emang kayaknya Pragawati. ya. Iya kan? Ya tipe semua. Kenapa sih mesti digarisbawahi Pragawatinya? Enggak, maksudnya Karena gue tahu mantan lu. bukan lagi. Jenjang, iya berapa kan? kalah tinggi ya Iya. kan gitu. Tiba-tiba wow bersama dengan Ruth Sahanaya kaulah segalanya. Ada nggak yang bilang maksudnya saat itu kolaborasi supaya kalau sekarang kan ibaratnya pansos supaya karir naik makin itu. Zaman-zaman kalian dulu tuh ada nggak sih? Nggak ada. Karena kan dulu kan belum ada media sosial. Iya sih bener ya. Jadi cuman dulu ya kayak gue waktu itu mau merit aja dikatakan bahwa ada satu tabloid bilang mengatakan bahwa UT itu kecelakaan meritnya. Oh hamil duluan? Iya. Sampai gue tuh sampai kesel Iya, gitu diwawancarain. Tapi karena kita tidak ada media klarifikasi, Iya. selain media ya tabloid dan surat kabar ya, harus kita klarifikasinya melalui wartawan gitu loh. Betul, nah, betul. tapi ya udahlah itu case close. Yang penting gua buktikan 28 tahun gue merit. Oh jadi waktu Ruth Sahanaya dan Jeffrey Woworuntu dulu menikah itu dibilangnya adalah Ruth Sahanaya hamil duluan. Iya. Ada. Mana nggak ada vlog mau bikin klarifikasi Nah, apa? susah Instagram banget. story nggak ada. Friendster. Friendster udah berpuluh tahun setelah itu, Iya, Pak. Friendster aja kayaknya susah loginnya. Iya. Masih kalau mau ke internet cak. Gitu kan? Kalau mau login di Iya, internet bener. gitu. Tapi kenapa sampai dibilang katanya Mama Ute dibilang hamil duluan? Nah nggak tahu. Nggak deh, ngerti. Itu lagi ada di mana ya waktu Iya, itu pokoknya ya. tiba-tiba. Ada di tabloid dulu gitu. Terus Oh, dia saya tahu, saya ingat. Kenapa? Jadi waktu itu bini gue sebelum menikah dia mau mengecek seluruh kesehatannya, Kan harus. termasuk ke Iya, ginekolog, iya. tanpa gue loh, Oh. tanpa gue datang ke rumah sakit. Biasa Nah, kan, mereka pikir maksudnya apa gitu Ya, kan? maksudnya juga. Ginekolog gitu Iya, loh. iya, iya. bini gue tuh sangat teratur hidupnya. Jadi dia Iya. kepengennya juga ya dia mau komit untuk menikah, dia juga mau mengecek segala sesuatu Iya. baik itu Dan memang apa itu segala darah sesuatu segala harus dicek keharusan kan. juga kan. Iya, iya. Nah, pas waktu ke ginekolog mungkin dia ngelihat kali ya. Ada wartawan. Hah? Salahnya di situ. Ginekolog. Kayaknya hamil nih gitu. Apalagi Jeffrey Woworuntu kayaknya gitu. Be. Gak mungkin gak nih. Wah, saya di Koreana jaketnya rambatnya Pak. Zaman dulu kan di Korea apa Ember. gitu dia. Tapi kalau lu kenapa Mah? Apakah ketampanan yang membuat Mama akhirnya say yes? Karena Mama at that time kan juga you were a big singer dengan kaulah segalanya. Boom, tiba-tiba on the top banget gitu. Tapi apakah there's something more than just
sekedar tampan yang Pak Amal lihat saat itu dari Jeffrey Waworuntu? Jujur terus terang, waktu zaman dulu, zaman umur aku itu kan memang ngeliat tuh udah langsung ngeliat cakepnya aja kan. Oh, gitu. iya. Kita selalu ngeliat, oh ganteng nih, Ganteng cakep. nih, Jadi zaman dulu waktu dia lagi jadi model-model apa Iya. segala macem tuh, aku sama teman-teman aku atau sama kakak-kakakku dulu gitu ya, sering lihat di majalah kan ada beberapa cowok-cowok ganteng-ganteng, Denny Malik dia, terus Denny siapa Malik. lagi banyak kan gitu Iya. ya. Terus aku gini, lo pilih yang mana? Mereka gitu. Gue selalu tunjuk dia. Selalu Jeffrey. Selalu tunjukin Jeffrey gitu. Iya, bukan Jeffrey Rahmat ya. Bukan dia. Selalu tunjuknya dia. Tapi Iya. aku tuh selalu bilang gini. Tapi dia orang Manado. Gue nggak suka sama orang Manado. Oh, Ambon dan Manado, Say. Tadinya Iya, gini, aku tuh kalau mau paling nggak orang Ambon, kalau nggak orang Jawa. Aku selalu gitu dulu. gitu. Gue nggak mau orang Manado. Tapi kenapa gue demen sama dia nih gitu? Maksudnya kalau lihat Agak suruh Itali pilih. mukanya. Ya Allah. Bukan kayak Manado banget. Dodoe. Nggak, tapi berarti Mama tuh sebetulnya udah nggak tahu gimana, pokoknya orang percaya the universe lah apa. Kayak udah tarik menarik nih sebenarnya ya. Kayaknya ya, pokoknya aku cuma iseng aja, pokoknya aku seneng sama dia. Udah, that's it, itu aja. Cuma kalau setiap kali ditanya sama siapa-siapa, pilihnya siapa. Kalau ada banyak cowok-cowok foto gitu, siapa? Aku selalu milihnya dia. Jeffrey Waworuntu. Selalu tunjuknya dia. Enggak, gue demen nih sama dia gitu aja. Akhirnya Gitu. ketemunya di mana kalian berdua? Di disco. Kan? Sangat tidak holy ya. Di disco, di Ebony. Di disco. Di disco. Sebut produknya nggak apa-apa deh, karena produknya udah Emang nggak ada. nggak ada. Di disco. Gilda. Loh, jadi guys, kalau lo ketemu di disco sama pasangan lo tenang. Nggak berarti nggak everlasting, nggak juga. Mama, papa ini ketemu di bukan di gereja, di disco. 28 tahun Jadi kok. dia pergi sama sepupunya. Sepupu my saudara Ya gue. kan? Terus gue ngobrol sama dia, ngobrol-ngobrol kok enak banget klop kan. Tunggu bentar, kan disco rame Pak, berisik dadadadada. Kok bisa teng? Ya agak deket-deketan di situ momennya gimana sih lo? Enggak, maksudnya udah kenal Pak karena artis-artis. Oh karena sama-sama kenal. Gue pernah interview dia sewaktu gue jadi host Iya, dia jadi Rocket host Music Video. Video. Rocket Music Tahu gua Video. Rocket Music Nah. Video, Yang masih anjing. pakai decoder. Ember, Ya, CDI. jadi, Ya. jadi gue artis-artis kan baik itu luar negeri Ya, semua ya, sama ya. Indonesia tuh gue yang interview. Nah gue sempet interview dia. Nah itu gitu. kebayang nggak? Gue demen sama dia, terus aku di interview Lu sama dia. starstruck dong, Ma. Terus gini, Ember, gue gini, oh my god, ini sama dia. Tapi ya Nge-chess. gitulah ya. tapi gitu begitu gue sambungin di disco. Jadi dia masuk ke sepupunya. Tapi gue gimana nih carinya kalau mau gue ngobrol-ngobrol secara heart to heart, maksudnya nggak langsung nembak, Iya. tapi gue coba. Soalnya saudaranya di sebelah dia terus gue bilang, lu tau nggak apa? Dia kan ngejagain gue, cowok, saudara gue. Takut minuman dimasukin sama lu Kenapa kan. bukan zaman lagi? dulu. Bukan lagi. Terbalik. Dia dimabokin. Akhirnya gue mabokin dia. Nyebarin Yang saudara bener, gue. Bapak. Akhirnya dia Ini udah fakta. disco sendiri, gue disco Mabokin dia saudara jogging sendiri, gue akhirnya gue ngobrol. ngobrol. Gue sadar gitu loh. Dia tuh. Iya. Jadi lu mabokin saudaranya Mama Utek? Iya, jadi karena gue ada kans kan untuk ngobrol berdua, gitu. gitu. Tapi emang udah sukri ya? Udah suka? Dari mulai situ gue momentumnya, gue mulai. Apa yang disuka tuh apa Pak? Mungkin Ya karena itu tadi ngobrolnya gue bilang kali itu tadi ngobrolnya, nyambung. terus nyambung, terus kemudian dia kayaknya setiap melakukan segala sesuatu tuh punya rasa bijak gitu loh. Jadi nggak mengaccuse ini salah atau ini benar, ini nggak pernah. Dia selalu bilang, ya kalau saya sih jalani kayak gitu. Jadi gue ngeliatnya Menarik. she is so good gitu loh Iya, maksudnya iya, ya. iya. Itu yang ya ini ya lo tau lah gue Malang Melintang, Iya. balada cinta Balada banyak banget cinta. kan, banyak Gila. banget ya. Jadi Balada ya? Balada, bukan Berarti kan lagi. rame tuh Rame, ya kan? Sampai mungkin akhirnya- bisa dibilang saya yang keberapa mungkin pacarnya. Jujur. sudah. Ruth Sanaya itu adalah pacar papa keberapa? Nah kan bener nggak tuh? Wah gila ya. Nih nggak, papa hitung semua ya Pak? Hitung yang semua. komitmen sama yang one night stand juga papa hitung semua. Ada kali Kira-kira ada 18 kali 18. 18 ada kali. Sedangkan Bandung. Mama Utek, papa Jeff Papa ada Jeff ada yang ke tunggu 20. 1, 2, enggak. Berapa? Aku tipe setia sih. Yang 3. 3, wow, udah langsung menikah. Tapi gini, Iya. prinsipnya gue punya prinsip dari dulu. Iya. Gue mendingan gue pacaran lebih banyak dengan Daripada. orang, ya. Jadi gue bisa mengetahui karakter masing-masing, Iya. siapa yang fit in. Once we get married, once I said I do, Iya. itu udah no satu. regret ya. Pinter ya. Pinter. Karena pada aja. prinsipnya daripada gue, ya maksudnya Gonta-ganti. daripada gonta-ganti Iya, kan lebih iya. image-nya lebih Iya, jelek benar juga juga sih. gitu Make sih. sense, make Maksudnya gue mendingan deh, karena gue belum ada ikatan sama sekali dan Betul. belum ada tindak biru. Ya kan bro, Janur tenda kuning. biru. Iya, kan? Hadir desa Tazahar. Tak sengaja.
Pas ditanya, Aku gimana Mbak lewat Desi? depan No comment. rumahmu. Miss no comment, zaman dulu kan. Iya. Tapi kan kenyamanan and everything whatsoever pada saat pacaran kan it's different when you guys finally being in a marriage. 28 tahun. Apakah Ruth Sahanaya memang seperti ibarat film, previewnya sama dengan filmnya? Gue What do lagi you nih. think? Yeah, Yeah. what do you think about her? Kayaknya nggak cuma Ruth Sahanaya sih, pada prinsipnya segala gelombang pernikahan tuh di tahun pertama Iya. sampai tahun ya mungkin 8-9 tahun tuh pasti akan bergejolak Iya. gitu ya. Jadi nggak cuma karena kita berdua artis aja, tapi Iya. human being orang-orang normal juga pasti akan melakukan itu. Karena kenapa? Karena dua karakter yang berbeda itu disatukan itu akan sulit untuk Betul. mempersatukan. Nah, sebetulnya trik saya tuh adalah setelah 7 tahun 8 tahun ya udahlah. Karena saya komit gitu loh, saya janji di depan Tuhan menikah once in a lifetime. Jadi saya harus ada yang ngalah. Saya melihat gitu. Jadi saya bisa mengalah, dia juga bisa mengalah. Sehingga itu kita bisa jadi get along. Karena kalau dua-duanya keras, Iya. sampai sekarang kita nggak mungkin Nggak mungkin. Nggak mungkin end up bertahan sampai sampai sekarang. Apalagi Ambon dan Manado ya. Bukan Sa. lagi kan. Tapi itu sambil berjalan mengalah dalam arti kata terus-terusan mengalah juga enggak. Tapi Enggak. pelan-pelan tuh kita akan masukin gitu bahwa kamu kalau make decision atau keputusan harus benar-benar gini-gini segala. Akhirnya lama-kelamaan dia menyadari, saya juga menyadari, akhirnya kita udah biasa gitu loh. Right. Mah, kan Papa juga your manager, right? Artinya kebayang nggak maksudnya in work you're gonna meet him, back at home you're gonna meet him. Gimana dan pasti aku sama manajernya ada gontok-gontokan. Ini manajer juga, suami juga. Gimana? Aku 5 tahun pertama gontok-gontokan terus. 5 tahun pertama gontok-gontokan terus karena kita nggak bisa Memilah. memisahkan antara pekerjaan dengan Dengan rumah rumah tangga. tangga Ya. gitu. Jadi itu masih terus. Jadi akhirnya kita masih mencari terus gimana caranya Formulanya. supaya bisa mencapai titik bahwa akhirnya kita bisa benar-benar men-switch gitu. Ya. Bahwa oke, lu sekarang ngomongin apa nih? Ya. Walaupun kita lagi ribut nih, oke lu mau ngomongin apa kerjaan? Oke, malah ada segi positifnya buat aku karena dengan begitu caranya akhirnya kita jadi bisa baikan. Kalau misalnya kita ribut dalam hubungan keluarga, nih misalnya dalam hubungan suami istri, tapi kalau dalam bekerja kita harus ngomong kan, harus komunikasi profesional itu jadi dari situ akhirnya ya jadi baikan. Jadi sebenarnya banyak positifnya buat Justru aku. lebih ada positifnya. Ya, lebih ada positifnya. Tapi pernah nggak masalah ya namanya rumah tangga ups and down pasti ada. Pernah nggak tapi mama mau nyanyi nggak lagi ngomongan sama papa? Ada. Sering. Dari sekarang Sering. tetap Dulu ya, sekarang Iya dulu. harus tetap baik bapak ibu Nah. kaulah segala gitu. Kan sebenarnya hati gondok ada. gitu. Lagi abis nangis nih, abis kesel, abis nangis, tapi ya gitu, tak kuduga. Ada. Sangat aku duga ya. Benar bukan lagi. Wow. Jadi ada. pernah melewati momen-momen kayak Oh, gitu. Iya, pernah, pasti. pernah. Jadi Pasti, tapi pasti. pada prinsipnya sekarang karena kita sudah menjalani itu udah hampir almost 20 tahun lebih. Jadi kita udah tahu koridornya. Jadi kita udah tahu triknya. Jadi gue salut sama dia sih sebetulnya. Sekarang ini perubahannya sangat signifikan. Jadi begitu dia step into the home, step in home gitu ya, dia udah berubah karakternya sebagai ibu rumah tangga gitu loh. Kalau dulu kan masuk di rumah masih ya Ruth penyanyi Sahanaya. gitu loh ya. Tapi sekarang udah berubah gitu loh. Jadi dia juga care. Nggak usah terlalu signifikan deh perhatiannya terhadap gue. Jadi dia bilang kamu udah makan belum? Mau makan nggak? Ya saya siapin makanan. Kayak hal-hal kecil gitu. Walaupun dia nggak masak, dia nggak bisa aku masak, masak. nggak bisa masak. Nggak bisa Nah masak. hal-hal seperti itu aja gue merasakan bahwa dia memperhatikan Iya, gitu iya, loh. iya. Bahwa tanggung jawab sebagai istri juga dia lakukan di rumah Iya. gitu loh. Jadi Palingan ya misalnya kalaupun tugas itu ya liatin baju buat dia, ini siapin Siapin baju, baju, siapin apa. gitu. Ini liatin cariin apa obatnya dia, aku Obat beliin. apanya? Misalnya obat-obatan. Oh, iya. Obat apa? Pasti udah banyak Kalau nih gua lagi bapak. flu. Vitamin, Iya. obat apa ini? Makan ini udang perhatiin. langsung pakai obat apa? kolesterol dong itu. Simvastatin kalau perempuan, kalau laki jangan ya betul. say. Pak, tapi gimana caranya dan mama dan papa? Mama kan your diva.
one of the greatest diva in Indonesia, and then your husband work for you. Nah, tapi kan papa bukan karena he got no options, tapi memilih untuk mensupport karir istrinya. Tapi along the way kan akhirnya jadi Ruth Sanaya yang bersinar. Jeffrey Waworuntu adalah manajer Ruth Sanaya. Nah, jadi gini, gue ceritakan dulu. Awalnya. Pada waktu itu Ruth Sahanaya setelah manajernya sakit keras. Jadi dia tidak bisa bolak-balik, kebetulan manajernya itu domisilinya di Bandung. Jadi dia harus back and forth. By that time aku mengisi. Aku harus ke Jepang pada saat itu. Nah, aku harus mengisi. Jadi harus mengisi ya, singkat kata, singkat cerita. Akhirnya dia bilang, udahlah daripada kayak begini-begini kamu aja yang jadi manajer. Dia bilang Mama kayak gitu. nih Mama bilang, oh ya udah sebagai manajer saya harus kasih business proposition ke istri. Iya dong. Berapa persentase gue, berapa ini ya? Karena kita being profesional kan. Being profesional. Jadi sama aja dia juga melakukan dia kepada kasih manajer itu. presentasinya berapa, apa aja kos-kos yang keluar. Jadi gue kasih proposisinya dan dia agree. Udah dari mulai situ udah jalan gitu loh. Nah, ini sebetulnya jarang orang melihat di Melanie Ricardo. Gue mau kasih tahu bahwa gue mengundurkan dari panggung itu karena Ruth Sahanaya. Karena Ruth Sahanaya. Iya. Jadi gue tidak menerima pekerjaan sebagai MC, gue tidak menerima dia pekerjaan sebagai mengundurkan diri host. sebagai itu hanya untuk karena mau Karena Support karir Ruth Sahanaya. ya karena pada prinsipnya gue melihat bahwa she has a lot of talent. Of course, Dan her life is so inspired. Ya termasuk gue juga, tetapi kenapa nggak gue support dia gitu loh? Karena biar bagaimanapun juga dia itu salah satu the greatest diva in Indonesia seperti yang Melanie bilang. Jadi kalau tidak di-manage dengan baik, kalau tidak di-create dengan baik, ya nggak mungkin sampai se-eksis sampai sekarang gitu loh. Jadi ada satu pengorbanan yang gue lakukan si Mel ya. Sebetulnya di satu sisi memang agak berat gitu ya. Tapi pada prinsipnya Tuhan kasih jalan gue. Tuhan kasih kemampuan buat gue bahwa you take care of her, I will take care of you. God said like that. Jadi gue melihat bahwa kalau udah Tuhan ngomong gitu, masa gue mau melawan? Nggak mungkin lah. Akhirnya I agree, I deliver until now. Jadi banyak orang nggak melihat bahwa banyak orang melihat dengan kata-kata sinis bahwa Jeffrey Waworuntu hidup dari Ruth Sahanaya gitu. Tapi sebetulnya enggak gitu loh. Biar bagaimanapun sebagai suami istri, gue punya business opportunity, gue punya business partner, which is setiap dia manggung, gue dapat persentase, gue dapat gaji. Jadi work professionally ya? Iya, sangat profesional. Siapapun, Melanie Ricardo, Ruth Sahanaya, siapapun artis-artis lain tidak akan bisa menandingi presiden direktur punya gaji. Dalam arti kata kalian tuh lebih dapatnya. Dalam sebulan umpamanya kamu 10 juta tapi dapat 30 kali show berarti 300 juta. Misal presiden direktur company berapa sih? Paling juga 150 juta, 100 juta. Nggak ada yang bisa. Begitu juga saya. Tapi saya bisa mengkontribusi. Kontribusi dalam arti kata gue bisa oke lah, gue bayarin rumah, listrik, overhead, umpamanya 20 juta, ya udah gue chip in 10 juta dari uang gue juga. Nah dia juga gitu. Jadi akhirnya kan kita ya partner, partner in family, partner in a house, partner in business. Jadi ini sebetulnya gue terus terang bilang sama Melanie bahwa kenapa gue melakukan itu karena gue melihat potensi dari Ruth yang sangat luar biasa. That's what I meant, Pak. Karena Papa itu you used to be a performer. You used to be somebody yang punya nama. Beda kalau misalnya kayak aku kan juga di manajemen sama adikku. Tapi kan dia tidak pernah masuk ke dalam dunia entertainment. Nggak tahu disapa, dipuja. Gila loh. Jeffrey Waworuntu tadi dengan kuis Papa saat itu. Semua ebes-ebes ibu-ibu ya kan. They quote unquote worship you. Muja-muja gitu. Duit financially mungkin bisa disesuaikan, tapi ada yaitu dia ada sesuatu yang harus dimatikan. Dan itu tidak selalu mudah, butuh sacrifice gitu untuk bisa in order to support your wife. Tapi kan ada bara api di dalam yang harus supaya istri gue lebih bersinar. Dan omongan orang-orang yang tidak semua tahu what's going on inside gitu. Makanya sekarang gue kasih tahu ke Melanie di program ini bahwa
gue sacrifice sangat besar. Tetapi sacrifice gue bukan hanya sekedar mulut dan sacrifice on that day aja, tetapi karena gue dapat visi dari Tuhan bahwa you take care of her, I will take care of you. God said that. That's it. Ya, pengorbanannya dia tuh worth it banget. Of course, karena jadi papa bilang kalau nggak Sanaya nggak mungkin sampai sekarang ini nggak mungkin. Dan aku benar-benar bersyukur. Jadi aku benar-benar sadar bahwa memang Tuhan maksudnya Tuhan kasih pasangan hidup gue ini memang bukan hanya sebagai suami, tapi memang Tuhan sudah persiapkan dia untuk jadi manajer aku karena karena memang dia benar-benar merubah aku bisa menjadi percaya diri. Aku tuh orang yang nggak percaya diri. Masa sih, Ma? Sangat. Orang yang nggak percaya diri, aku tuh rasanya kalau berada di lingkungan yang hebat, di lingkungan yang aku tuh minder sekali. Aku orangnya minder sebenarnya. Wow. Ya. Sana ya. Yes, tapi itu yang membuat saya menjadi seperti sekarang ini adalah seorang Jeffrey Wawuruntu. Saya jadi berani, jadi itu seorang Jeffrey Wawuruntu. Di drill berarti ya, dibentuk gitu ya. Bener-bener luar biasa. Dia bisa membuat aku menjadi sosok saya yang sekarang ini yang orang lihat bahwa lo hebat, ngomong jago, ini betul. apa-apa. Star, karena kan penyanyi itu banyak yang suaranya bagus, Pak. Tapi the star quality itu kan harus dibangun kan gitu loh. Jadi itu Jeffrey Wawuruntu yang membentuk itu. Yang apalagi dalam hal aku untuk interaksi dengan penonton gitu. Aku tuh dulu ngomong cuma gini kalau nyanyi. Ruth Sahanaya, selamat malam, nyanyi. Nggak ada tuh ngomong-ngomong apa. Terima kasih, gitu aja. Ke lagu berikut diam, oke, lagu berikut. Nggak ada. Wow. Nggak ada. Tapi jadi pertama-tama gue MC lah ya, jadinya otomatis aku belajar gratis dari dia. Jadi gue bikinin lagu gratis. Ini, ngomongnya ini, gue bikinin skrip. Wow. Terus berkeliling jalan-jalan karena lama-kelamaan dia udah tahu nih eventnya umpamanya gathering, penghargaan, dia udah tahu sendiri akhirnya. Ngomong udah terbiasa gitu. Tapi ada momen nggak di mana sebagai seorang diva, kan akhirnya karir mama nih dengan papa akhirnya mundur dari dunia entertainment, mensupport mama dari belakang, and then seorang Ruth Sahanaya menjadi makin besar dan pernah menjadi 3 diva on the top lah gitu ya untuk ngomongin penyanyi Indonesia perempuan gitu. Ada momen di mana akhirnya misalnya, things kan nggak selalu mudah kan. That temptation hadir, keakuan seorang Ruth Sahanaya kan harus dimatikan saat kembali ke rumah. You're the wife gitu. Gimana caranya? Balik lagi ke rumah kan, he's not your manager, he's not your employee. Di luar he's your employee, he's someone that work for you. Tapi back at home, he's the leader in the marriage. Nah, saya bersyukur mempunyai orang tua dan kakak-kakak yang amat sangat membimbing, mendidik saya, orang tua terutama ya, untuk menyadarkan saya bahwa di luar kamu boleh menjadi seorang bintang, tapi ketika di rumah kamu tetap harus melayani suami, istri. Jadi itu yang selalu diperingatkan sama orang tua saya. Nah, itu yang menjadi dasar saya juga dalam mendidik anak-anak saya kelak gitu loh. Jadi itu dengan otomatis karena selalu pesan-pesan wejangan-wejangan dari orang tua itu yang nempel banget di kepala aku. Jadi itu yang membuat aku sadar diri bahwa enggak, gue kalau pulang ya udah gue istri, ibunya anak-anak, dimana ya ibu rumah tangga biasa gitu. Benar-benar aku copot itu predikat aku sebagai bintang di atas panggung. Oh nggak ada, di rumah gue ibu-ibu biasa kok gitu loh gitu. Balik kepada kodratnya. Jeffrey Wawuruntu. Yes. Switch gitu. Switch, udah bisa nge-switchnya tuh langsung. Awal-awal susah. Seperti yang aku bilang kan, apalagi dia manajer juga, berantem lah masih. Siapa lu? Enggak, gue ini. Dia juga kan mungkin lu biar gimana nih, gue laki lu nih gini kan, suami nih gini. Kalau nggak bisa gini dong gitu kan, masih nggak bisa men-switchnya. Tapi lama-kelamaan kita dengan pengalaman yang kita jalanin sendiri gitu, akhirnya kita sadar dan
benar-benar akhirnya kita sadar, kita tahu posisi kita masing-masing harus seperti apa gitu ya. Dan ego sih yang tetap harus kita turunin seturun-turunnya gitu. 28 tahun menikah, kayaknya pernah nggak sih kalian, hampir nggak pernah kayaknya gue mendengar ada kabar-kabar yang miring mengenai rumah tangga. Puji Tuhan. Puji Tuhan so far sih. Ya. Nggak, Puji ini Tuhan. kabur ya. Iya. Puji Tuhan. Gimana caranya? Gimana caranya maksudnya? Gue prinsip gue sih sebetulnya waktu pertama kan gue bilang gitu, Mah, kalau kita udah menikah, kita tetap pacaran ya. Jadi kita bangun terus. Jadi kalau ngeliat gue ya, kadang-kadang gue di mall juga gue pegangan tangan, gue jalan-jalan, karena gue kepengen jangan this is wife part, this is husband part, gue nggak mau gitu loh. Ya once kita lagi jalan-jalan ya, gue jalan-jalan, gue pegangan, gue peluk dia, kayak gitu-gitu. Maksud gue kepengen terus ngebina cinta yang udah dari dulu sampai sekarang, gue tetap pengennya terus kebina gitu loh. Jadi jangan sampai, kan biasanya kan gitu, ada orang-orang yang menikah sudah puluhan tahun, lama-kelamaan cintanya tuh mulai turun atau surut. Nah gue nggak mau, gue mau terus gitu loh. Memang ada sih saat-saat itu biasa ya dalam berumah tangga, ada saat-saatnya yang mungkin bete, kita Pasti lagi dong, bosen And it's atau very apa human. Iya, males lah gitu ya atau apa gitu. Tapi ketika misalnya kita komunikasi kita kurang benar, kurang lancar, terus kita lagi saling sebel gitu ya, lagi saling sebel-sebelan gitu. Aku sih berusaha untuk coba untuk punya waktu dulu sendiri gitu. Tapi asal jangan keluar dari rumah ya, maksud aku gitu. Tetap di rumah. Walaupun mungkin lo tidur di atas, gue tidur di kamar bawah misalnya gitu ya. Tapi itu sebenarnya sesuatu hal yang baik kok gitu. Untuk berusaha untuk cari waktu sendiri dulu, soalnya biar kita mikir dulu sendiri, kita ilangin kesel kita gitu ya, kita ilangin kesel kita. Nah kalau udah kayak begitu, untuk aku biasanya coba review, inget-inget dulu kayak gimana sih masa-masa senengnya kita gitu, dengerin lagu-lagu yang biasa kita untuk itu. Nah itu timbul lagi cintanya, sayangnya Mel kok mikir sih kayaknya? Aku dengar. Oh, kayaknya mikir abis ini mau nanya apa. Kalau aku biasanya gitu kan gitu ya Pak ya. Enggak, tapi jujur, walaupun indah, walaupun smooth rumah tangganya mama sama papa, boleh jujur nggak? Tahun keberapa yang paling susah? Ada nggak masa-masa you guys almost give up? 7 tahun pertama lah. Ya, boleh bilang. Karena waktu itu kan gue masih berproses 2 tahun, 3 tahun tuh gue masih jadi host. Gue di dalam keadaan peak performance, dia juga dalam peak performance. Nah, jarang ketemunya di rumah, ego masih tinggi, kayak gitu-gitu. Gitu loh. Jadi pas waktu tahun 96, ya 96 tuh gue memutuskan jadi manajer. Totalnya sih 98, 99 deh. Sebelum Mabel melahirkan tuh gue udah deh, I will quit everything gitu loh, gitu. Jadi itu banyak banget sih sebetulnya. Kalau mamanya ini jangan dilihat bahwa kita tuh sangat pasangan, ya orang-orang bilang pasangan sangat inspire, tapi nggak juga. Pada prinsipnya kita ups and down juga ya. Iya, karena kita tetap as a human being gitu. Kita tetap manusia biasa, penuh dengan kerikil-kerikil juga ada, ombak pergolakan juga tetap gelombang-gelombang ada. Tuh Gelombang-gelombang pasti kehidupan ada. tidak hanya kita berdua, tetapi gelombang kehidupan. Masa pandemi kemarin kan kita tidak ada income juga kan, kita harus well manage gitu loh kan. Jadi kita harus create sesuatu juga. Nah kebetulan juga ya puji Tuhan kita diberikan kekuatan, diberikan berkat yang luar biasa gitu loh. Jadi kita bisa survive sampai sekarang gitu. Tapi papa pernah ini nggak, pada saat papa, kan sekarang orang tuh punya banyak strategi sebagai penyanyi. Kadang-kadang kan orang bilang skill aja nggak cukup. Betul. Kehidupan pribadi, ya balik lagi. Ini setiap artis, setiap public figure boleh punya strategi masing-masing gitu. Tapi kan gue sangat jarang nih melihat misalnya kehidupan pribadi Ruth Sahanaya, misalnya bikin apa ini, kan jarang banget. Jadi memang mama tuh pokoknya nyanyi dah gitu. Is it hard? Susah nggak dalam dunia entertainment ini? Tidak ada, kata gini, gue pernah dengar salah satu orang TV pernah ngomong ke gue gini. Tidak semua artis itu kehidupan pribadinya tuh
bisa di demand atau punya permintaan atau banyak orang yang pengen tahu gitu. Artinya semua orang bisa tampil tapi tidak semua artis itu masyarakat pengen tahu kehidupan pribadinya gitu dan tidak semua artis juga mau berbagi kan gitu. Kan kayaknya kalian berdua kan cukup tertutup gitu loh. Tapi susah nggak untuk orang se-private kalian tetap eksis dalam dunia entertainment ini dengan yang baru-baru kan yang lebih muda banyak, yang suaranya bagus-bagus banyak gitu. Tanpa menjual kehidupan pribadi. Kalau tertutup sih enggak ya Mel ya. Karena pada prinsipnya juga kita bukan yang nggak mau mengumbar segala karena kadang-kadang setiap kita diundang talk show kan ada temanya. Terus kemudian nggak mungkin dong temanya A, terus tiba-tiba kita ke kanan, terus langsung nggak ini kan nggak mungkin. Nah kemudian juga kedua juga apa yang kita mengumbar gitu loh. Karena kita ini hidup sesuai dengan ya apa adanya kita aja gitu loh. Kita tidak pernah buat-buat, segala sesuatu juga tidak berdasarkan gimmick, tidak berdasarkan betul. Ya, jadi you guys kan no gimmick. No gimmick. Kita mau ngapain gitu loh, bahwa segala sesuatu apa yang kita ya liburan kita posting di IG ya IG gue ya nggak apa-apa gitu loh, sesuai porsinya aja kan. Jadi nah, my question to you Pak, as a manager, susah nggak menjual your wife tanpa gimmick nih? Jadi cuma pokoknya skill dan performance dari seorang Ruth Sahanaya, no gimmick. Susah nggak? Pasti susah. Kenapa? Karena sekarang demand para produsen, demand para produk itu kepengen orang yang viral. Tetapi saya berapa kali bilang nggak apa-apa, viral itu kan cuman waktu yang sangat pendek, short time gitu loh. Justru kita harus membalikan atau mindset kita harus berubah. Ruth ini adalah orang yang evergreen. Dari tahun 1987 Astaga, Memori, Seputi Kasih, Tak Kuduga sampai 2002 orang masih tahu lagunya, ya kan? Tapi jangan sampai kita viral di tahun 2020, tiba-tiba 2021 orang nggak dengar, bye-bye, goodbye, tutup buku, gitu kan? Tapi nggak apa-apa, mereka berkarya. Cuman pada prinsipnya ya sebetulnya mereka juga tidak bisa disalahkan. Momentum itu dipakai oleh para produk, gitu loh. Jadi orang-orang seperti Ruth Sahanaya yang tidak ada gimmick, yang tidak pernah melakukan sesuatu yang crossover, maksudnya ke samping dari ininya, ya akan susah. Ya kecuali kalau memang produknya emang benar-benar sesuai dengan dia punya visi dan misi karirnya dia gitu. Pernah tergoda nggak, Ma? Lakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan in order to get more fame, untuk bertahan. Orang suruh dansa TikTok aja garing, kagak mau, boro-boro. Padahal dansa TikTok kan cuma tangan-tangan gini doang. Kagak mau. Gue berapa kali bilang, udah kamu cuma lucu-lucu aja gitu. Gak mau. Makanya sebenarnya kalau kayak aku ini, lurus aja produknya tuh aku, seorang aku gitu ya, sebenarnya hebat manajernya aja sih sebenarnya kalau kayak gitu. Karena aku tuh orangnya yang kayak TikTok enggak gitu. Banyak banget tawaran seperti dia mau ada sih, ada salah satu production house mau bikin ada sutradara salah satu sutradara terbaik di Indonesia gitu, pengen bikin biografinya Ruth dari mulai kecil, nanti tengah-tengahnya dia berkehidupan rumah tangganya Jeffrey Warren tuh dan Ruth Sahanaya seperti yang kayak gitu. Nggak mau deh. Udah aja lempeng. Udah gue soundtracknya aja katanya. Ya aku gitu. soundtracknya aja. Nah itu Ruth Sahanaya. Gitu ya. Kalau ya aku emang ya beginilah aku gitu. Jadi aku enggak. Gue ini sebagai manajer nggak cuma terima kerjaan aja, gue harus create something gitu loh buat dia. Sebenarnya lu tuh you're the brand ya Pak? Iya, kalau nggak susah. Nggak ada orang yang mau. Jadi begitu kita create something, ini cocok buat Ute, terus gue baru propose. Nah propose, oh iya oke deh nih gitu. Wow. Nggak nunggu bola dia. Dia nggak nunggu bola, dia kejar, dia cari. Walaupun aku udah punya segmennya sendiri, udah punya udah pasti punya ininya sendiri lah, punya pasarnya sendiri gitu. Dia yang nawarin gitu. Ini tetap bukan berarti gitu loh udah punya nama, jangan harus. Mama kayaknya fisik juga kayaknya jarang ini rombak-rombak ya, Mah? Enggak. Jarang deh rombak-rombak. Jarang yang direnovasi kayaknya Mama ya, lempeng aja ya Mama ya. Direnovasi ada sih dada. Kayak mobil, modifikasi. Modifikasi dikit. Ada, tapi zaman dulu. Zaman dulu. Itu atas izin gue. Betul. Itu pun karena Becky itu mewu, gini jadi Eka juga kayaknya oke ya. Tetap milih juga kayaknya sedang ya, Ma. Sedang gitu ya.
Dan kalau Eka kan kalau rombak ini kan, wah baju gue ketat gitu kan. Tapi jangan Emang salah. enggak, kemeja loh. Waktu ke dokternya dulu. Gua mau yang lebih dokternya bilang gini, sebelah gini. Jadi kan dikasih Bisa tuh lebih gedean sampel-sampelnya. lebih gedean dikit, jangan kata dokternya. Sampelnya kan Terus ada. Eka juga nggak mau. Umpamanya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Terus gue bilang gitu. Yang ini nih, dia ini yang punya, cocok. kan Dia bilang cowok dokternya ya. bilang ini yang cocok 36, buat dia. 3, Nomor 2 gitu ya. Gue bilang kenapa nggak nomor 4 sih? Gue gituin. Jangan, dokternya bilang Suka nggak boleh. apa ya? Iya. Gue sampai telepon pastor gue loh. Nanya. Mohon maaf ya nanti kalau umpamanya di berita ada kayak gitu-gitu emang benar gitu. Jadi Nggak apa-apa. at least lo duluan yang gue kasih tahu. Iya. Dia bilang gitu, it's okay. Dia bilang gitu. Ute Apa-apa. operasi payudara ya Ember. udah. Oh, sekarang kan udah biasa Ember, kan. Pada dulu kan Zaman kasih dulu. tahu. Biasa. Iya. Ini zaman dulu. Tapi boleh nanya nggak Pak? Apa? Sedikit. Begitu. Honor. Enggak lah. Kepo banget honor. Sebegitu 28 tahun menikah kan seks pasti tidak semarak zaman dulu. Betul. Iya dong. Betul. Siapa Pasti. bilang? Bener. Oh, asal kuat lo Pak. Tapi apa yang Iya, iya. apa yang bikin sensasi pernikahan itu tetap spicy. Sebenarnya Ih, dia aku jawab. kali ya sebenarnya karena gini kalau kita perempuan mungkin Melanie juga Iya kan? ngerasain apalagi setelah kita melahirkan Iya. gitu itu Apa ya? Menurun Pak, menurun. udah deh. Rasa Peres itu kan deh, Papa rasa deh. itu kan apalagi karena Lu kita nggak ngerasain capek sih Pak, udah beranak. ember bukan lagi Ih, curcol wanita. ada curcol wanita. Nah itu biasanya Iya kan, Ma? rasa itu kan berkurang minat rasa itu berkurang betul. ya. Apalagi capung ya Ma. Bukan lagi. Sementara kalau laksa, ya kan bukan lagi nih kita jadi udah kita berdua aja ya, Bo. Sementara kalau laksa kan semakin Selalu. semakin capek, Ber. semakin hasrat itu ada gitu Betul. kan. Mana cewek-cewek sekarang nggak peduli loh. Mau ini laki orang mau apa? Bodo amat Bodo ya. amat. Gitu. Penculik anak-anak itu biasa. Penculik bapak-bapak ngeri Nah. loh. Serambi loh. Tapi bukan lagi, Ma? bukan lagi, benar, Nah, benar, gimana benar. caranya walaupun sudah mungkin tidak sefrekuensi sebanyak awal-awal, tetap gimana spice up pernikahannya? Ya itu, nah itu kita harus ada Jadi ini keterbukaan, harus ada keterbukaan, harus ada terus terang. Kita bilang bahwa, Pak, ini kalau perempuan gini, kamu Iya. baca deh, Iya. harus baca, harus tahu juga bagaimana siklus si Perempuan. wanita, gitu Hormon kan, and everything, hormon iya. gitu, supaya kamu nggak ngambek, nggak Iya. jadi, oh, kenapa sih lu gini, lu nggak seneng sama gue, gitu kan, kayak gitu kan, maksudnya. Lu Sering jangan ngambek, terlalu Pak. curcol sampai dalam ya. Aduh nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh. Nah, gue belajar nih, Pak. Iya kan, Iya gitu, kan? ya kan. Jadi makanya kalau kayak gitu harus ngomong Diomongin. terus terang, diomongin aja gitu, gitu kayak gitu-gitu. Gimana Jadi ngambeknya? Coba gue tanya sama lu. gue Apalagi sih bukan dulu. yang ngambek. Tapi- Pada prinsipnya kan sesuai dengan komitmen gue. Gue kepengen tuh rasa cinta tuh selalu Iya, ada. ngerti Pak. Gitu. For you as a man, gimana? Karena perempuan tuh melahirkan tuh Nggak gini, berbeda kalau loh, Pak. lo ngomong for you as a man, Iya. biasanya men maunya more. Iya, pasti Iya lebih kan? daripada perempuan. Tetapi at least intimate itu harus tetap ada. dijaga, Iya, ya. iya. Gitu, iya. itu yang paling penting gitu Iya. loh ya. Kalau lu dulu bisa kayak martabak ya, Iya, utok. gitu. Kalau sekarang, kue cubit doang. Ya. Jadi dipantau, ditusuk, tak, bulat, balik, udah. Kadang-kadang ada belenyek ya, Bang. Tinggal Kebanyakan telur ada amis lagi. tinggal rasanya, Yes. mau rasa meses, Iya kan, baca, baca, atau apa. bebas ya. Iya. Kalau dulu martabak, sekarang kue cubit dah. Iya, kenapa lu nggak kawin lagi? Hah? Oh, gue nanya dong, karena kan gini, pasti kan masalah orang gini, iya bini gue. Sekarang gue balik tanya, Iya. apa lo garanti kalau gue kawin lagi bisa mendapatkan sesuai dengan apa ya? Is it the answer karena? Iya. Karena gue satu Karena pasti juga. kan ada karena aja gini, yang mau maksudnya digodain, gue Pak. satu. Ada dua. Yang satu adalah itu, yang satu adalah gue komitmen di bawah pernikahan bahwa gue janji menikah satu kali seumur hidup. Hanya maut yang memisahkan. Wow. Karena banyak kan, ini gue tidak menyudutkan siapapun ya, tapi kan banyak misalnya akhirnya punya orang kedua atau akhirnya berpisah sama istrinya karena ritmenya sudah berbeda. Betul, Dan itu adalah betul. bagian dari Itu kehidupan wajar, hari-hari betul, kita. betul. Gitu. Benar, The fact benar. that you guys stick together. Tadi mama bilang, ya frekuensinya nggak bisa nih, gue udah punya anak Benar, dua Iya. gitu. benar. So my question ke papa sebagai laki-laki yang normal, kenapa nggak kawin lagi? Ternyata jawabannya adalah karena Itu. Karena gue nggak mungkin. Gue sama aja kalau gue kawin lagi, gue mengelabui Tuhan gue. Komitmen gue kepada Tuhan. Karena gue menikah bukan hanya sama dia, gue berjanji di altar
gereja. Jadi itu gue berjanji kepada Tuhan, disaksikan oleh jemaat, disaksikan oleh keluarga. Intinya juga takut akan Tuhan. Itu aja. Kalau takut sama manusia masih bisa lo kawin lagi. Kalau gue mau Tapi kalau takut gila-gila, sama Tuhan, nggak akan kawin lagi. kalau gue mau gila-gilaan, kalau gue Bodo amat deh. umpamanya nih, mohon maaf Tuhan, maksudnya kalau umpamanya Tuhan gue nomor 2 kan, ya, gue jalan komunikasi sekali, gue berani yakin gue tidak akan diberkati. Gue berani yakin keluarga gue tidak seutuh apa yang gue pernah lakukan selama 28 tahun. Bersama dengan Mama Ute. Hanya untuk kepuasan seks, no way man. Wow. Karena ke family itu is not about sex. Yap. It's about apa ya? Komunitas. Baik itu hubungan suami istri, hubungan dengan anak, managing ke rumah tangga, semuanya itu satu compound gitu loh. Wow. Jadi, That's nice. ya maksudnya gue untuk masuk ke dalam kehidupan rumah tangga tuh bukan it's not about sex. Iya. Gitu. Bukan hanya itu aja. Bukan ya, hanya betul. itu aja. Yap. Bukan hanya itu aja. Oke, Pak, sebagai nama Ruth Sahanaya, apa legacy yang pengen ditinggalkan kepada all the fans gitu? Karena kan Papa, you are the creator sebenarnya dari Ruth Sahanaya. Cara dia ngomong dan segala macam, it's you, the brain. Dan Mama Ute adalah performernya. Saat nanti, you know, when the time kapanpun Tuhan panggil, kan akhirnya kita sekarang belajar ada peninggalan yang orang saat orang udah nggak ada, gila banyak nilai-nilai yang ditinggalkan loh sama orang lain. Apa dari nama Ruth Sahanaya terlepas dari menghibur, nyanyi and whatsoever, apa yang pengen kalian berdua tinggalkan kepada para fans? Kalau gue sih kepengennya bahwa dia itu sudah berjanji sama gue, dia kepengen nyanyi sampai Tuhan manggil dia. Menutup mata. Sampai nanti Sampai Tuhan panggil. Automatically legasinya dia adalah karya-karyanya dia. Ya. Terus yang kalau bagi gue secara manajerial, gue kepengen ada Ruth Sahanaya baru. Bukan berarti viral, tetapi karyanya evergreen. Bisa dilihat ya. Salah satu contoh yang gue sangat admire adalah Titiek Puspa. Ya, dari zaman dulu dia menyanyi dari zamannya Presiden Soekarno sampai sekarang karyanya masih di ini dan namanya masih sangat luar biasa. Jadi kepengennya ada Titiek Puspa, ada Ruth Sahanaya, ada yang lain lagi gitu. Ada Ruth Sahanaya. Jadi bukan karena viral, bukan karena momentum, tetapi benar-benar karyanya itu evergreen dan di-appreciate sama orang. Udah itu. For you, Ma? Ya, kalau saya itu cuma satu, bisa meninggalkan karya yang baik gitu. Meninggalkan karya yang baik. Jadi untuk menutup vlog kita, thank you very much for sharing TikTok. Mama dan juga enggak TikTok dong. Karena dia pasti nggak mau, udahlah, aku ngisi soundtracknya aja. Banyak orang yang bilang pernikahan artis itu sangat erat dengan yang namanya perceraian. Most, not all, ya. Tapi you guys, puji Tuhan sampai sekarang nggak mau takabur, tapi sampai 28 tahun bisa sama-sama. Apa yang pengen disampaikan kepada orang-orang yang mungkin takut untuk masuk dalam pernikahan karena mungkin berkaca dengan kaca yang mungkin sudah retak, ya kan? Karena dari berbagai angle jadi banyak ketakutannya gitu loh. What do you think, Pak Enma? Ya, kalau dari saya sih kepada teman-teman yang mau menikah, jangan takut, menikah itu bukan sebuah dunia yang mengecam atau menakutkan, tetapi justru kita lebih kalau kita bisa menjalankan dengan baik itu bisa mendapatkan learning, edukasi yang sangat luar biasa. Kita bisa menghormati orang tua, kita bisa menilai sesama pasangan kita, karena biar bagaimanapun di dalam sebuah rumah tangga tuh karakter akan timbul. Anak, istri di samping kita yang biasa kita tidur sendiri, lama-kelamaan sekarang setiap hari ada di samping kita terus. Nah, itu kita menjadi sebuah jadi kayak sebuah edukasi gitu loh untuk menilai orang sehingga kita bisa memberikan komitmen. Nah, bagaimana komitmen itu berjalan sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di perjalanan rumah tangga itu. Kalau saya sih ngeliatnya gitu. Kalau buat aku ya perkawinan itu adalah sesuatu hal yang sangat sangat menantang kalau buat saya gitu ya, sangat menantang untuk kita sendiri sehingga membuat kita menjadi lebih manusia yang lebih baik lagi kalau menurut aku dengan adanya pernikahan gitu. Walaupun banyak tantangan. Ya, walaupun banyak tantangan, tapi membuat kita menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab, yang menjadi manusia yang lebih baik lagi justru. Karena banyak hal dalam pernikahan yang membuat
hidup kita belajar dari pernikahan Dari gitu. pernikahan, Ya, bergesekan dengan ya, suami. Pesan saya satu, bahwa jangan mempermainkan pernikahan, karena pernikahan itu di semua agama juga adalah komitmen. Tidak hanya komitmen kepada orang yang di depan kita, di samping kiri kanan, tetapi komitmen kita kepada Tuhan. Jadi kita harus benar-benar komit, bertanggung jawab, dan kita mengambil keputusan itu harus tepat. Maka dari itu jangan mempermainkan pernikahan, karena pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, yang Tuhan sudah membuatkan sehingga kita beranak dan bercucu lah di situ. Itu tanggung jawab ya, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita gitu loh. Right, thank you very much. Udah cocok loh Papa nih preaching. Jadi apa? Kita buka Matius 6 ayat 13. Gak apa-apa, kita di marketplace saja. Yes, ya menjadi kan? kenangan dimanapun juga. Bisa di mana Yes. aja, benar, Right, setuju, yes. setuju, Iya. setuju. Jadi jangan ngambek-ngambek ya Pak. Ingat, Benar. istilah dulu martabak, sekarang kue cubit. Baliknya cuma sekali. Kita kayak bilangin Tyson ya. Jangan ekspektasi martabak. 12 tahun kue cubit. Thank you ya Pak, thank you Thank ya you Mama. Mel. All the best, sukses Keep on selalu. shining. Diberkati Ya. terus. Amin, 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 Ya. amin. Terima kasih. Salam suamimu, Berjumpa, anak-anak juga, yes, ya. di gereja dan juga tentunya berjumpa Amin. di event-event selanjutnya. Amin, amin, Yes. amin. Thank you guys for watching. Semoga ada hal yang baik yang kalian bisa dapetin dari pernikahan sekaligus juga dari karir, perjalanan karir ups and downs seorang Ruth Sanaya bersama suami plus manager, the person that always behind her. Yes. Of course, Jeffrey Warunto. Thank you so much. Thank you. Bye guys. Bye.